Caranya mudah, cukup siapkan wortel, daun bawang, sosis, bawang bombay, dan juga 2 siung bawang putih. Langkah pertama, siapkan wadah. Rajang halus 1 buah bawang bombay ukuran kecil. Untuk harga bawang bombaynya sendiri di tempatku ini dijual dengan harga 1.500-an, cukup murah meriah dan cocok buat modal jualan. Setelah selesai, pindahkan ke wadah bersih, lalu cincang 2 siung bawang putih. Nah, biar lebih cepat saya akan pakai press garlic. Ini bisa dibeli di Shopee ya. Buat teman-teman yang mau beli, link tokonya saya cantumin di deskripsi video ini. Bawang daunnya sama dirajang halus. Kemudian wortelnya juga sama, dirajang halus semuanya sampai selesai. Setelah selesai, yang terakhir rajang halus 3 batang sosis. Kalau mau hasil yang lebih mewah, ini bisa diganti pakai ham atau boleh juga pakai daging cincang. Tapi pastinya itu akan menambah modalnya ya. Setelah semua bahan selesai dipotong-potong, lelehkan 1 sendok makan mentega atau margarin. Tumis sampai harum bawang bombay. Dua siung bawang putih cincang. Setelah layu dan harum, masukin wortel, sosis, lalu tumis sekitar 5 menit. Kemudian tambahkan susu cair sebanyak 300 ml. Setelah mendidih, tambahkan bumbu, garam dan kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh. Pala bubuk 1 sendok teh. Daun bawang. Kalau suka boleh tambahkan lada bubuk. Ini dimasak sampai mengental. Tambahkan 1 sendok makan maizena, tapi ini opsional. 4 sendok makan tepung terigu. Aduk cepat dan masak adonan ini sampai teksturnya bisa dibentuk. Seperti ini cukup, adonannya udah nggak lengket dan bisa dibentuk ya. Segera diangkat dan tiriskan. Nah, setelah dingin, bentuk masing-masing 1 sendok makan munjung. Kira-kira segini ya. Lalu pipihkan. Tambahkan isian. Nah, di sini isiannya saya pakai keju mozzarella secukupnya. Yang udah dibentuk seperti ini bisa dibekukan ya, atau bisa juga dibalurkan dulu sebelum dibekukan. Lakukan cara seperti ini sampai selesai. Nah, setelah selesai, pecahkan 1 butir telur ayam, kemudian kocok lepas.
Celupkan adonan ke telur, lalu baluri pakai tepung roti. Lakukan cara seperti ini sampai selesai. Nah, untuk hasilnya sendiri jadi 14 biji dan ini akan saya goreng setengahnya aja. Goreng di minyak yang udah panas, pakai api sedang sampai matang. Saya akan goreng 6 biji aja dan sisanya saya simpan di freezer untuk digoreng keesokan harinya. Dibolak-balik ya biar matangnya merata. Segera diangkat dan tiriskan yang udah matang. Ini bisa kita jual dengan paper cup kekinian dan harga jualnya sendiri bisa dimulai dari harga 2000-an per biji atau disesuaikan lagi. Ini akan jadi gorengan favorit terbaru pastinya. Nah, dalamnya lumer dan rasanya sangat gurih sekali. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Langkah pertama, siapkan 800 ml santan kelapa, masukkan ke dalam panci. Ini saya jadikan 2 wadah karena nggak ada wadah yang lebih gede ya. Deskripsi video ini. Kita lanjut ke videonya. Masukkan sejumput garam, 250 gram gula merah. Ini gula merah homemade ya, bahannya dari saripati nira bunga kelapa. Satu lembar daun pandan, rebus santan dan gula merah sampai mendidih dan gulanya larut. Ini bisa sambil kita aduk-aduk biar gulanya cepat larut. Seperti ini cukup, kemudian matikan api lalu dinginkan. Setelah dingin, masukkan 100 gram tepung tapioka, 250 gram tepung beras. Pastikan larutan gula santannya udah dingin ya atau minimal hangat. Aduk sampai tercampur rata. Didihkan air untuk mengukus. Lalu siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 18 cm. Lalu tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Nah, langkah selanjutnya kukus sampai matang kurang lebih 30 menit. Karena pen dan loyangnya ini pas banget, jadi saya nggak perlu pakai sarangan. Setelah 30 menit berlalu, ini udah mateng ya. Warnanya juga kelihatan cantik banget. Matikan api, kemudian dinginkan. Ini udah dingin ya. Kemudian keluarkan dari cetakan. Potong-potong kurang lebih menjadi 3 bagian sama besar.
akan saya potong kecil-kecil dulu. Hasilnya kelihatan enak banget ya, super kenyal. Warna gula merahnya juga pas banget, aroma pandanya juga sangat terasa. Ini bisa banget ya kita jadikan isian snack box, dan dari satu resep ini jadi 30 potong. Bisa kita jual dengan harga termurah 1000-an. Dan kalau mau untung yang lebih gede tinggal disesuaikan aja untuk harga jualnya. Mari kita coba seperti apa rasanya. Warnanya cantik banget, super kenyal, dan untuk rasanya legit, gurih, dan wajib banget buat dicobain guys. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama ide jualan ala-ala makanan jalanan Korea. Cuma pakai tepung terigu aja bisa crispy seharian. Ini nggak begitu menyerap minyak dan cara buatnya mudah. Langkah pertama, siapkan air bersih secukupnya, lalu tambahkan sejumput garam. Lalu di sini saya gunakan 4 bungkus jamur enoki. Satu bungkusnya ini harga Rp7.000 ya. Kemudian potong bagian akarnya. Lalu direndam selama 5 menit pakai air garam. Dari 4 bungkus jamur enoki ini hasilnya akan lumayan banyak. Selain pakai jamur bisa juga diganti pakai ayam, sosis, bakso, dan yang lainnya. Sekarang buat bumbunya, pertama pecahkan 1 butir telur ayam. Setengah sendok teh lada. 2 siung bawang putih cincang. 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah selesai, ini disisihkan dulu. Lalu siapkan 300 ml air. Tambahkan setengah sendok teh soda kue. Lalu masukkan telur dan bumbu lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Sisihkan jamur yang udah dicuci bersih. Untuk baluran, siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 1 sendok teh lada, sejumput garam, kaldu bubuk, dan diaduk sampai tercampur rata. Pisahkan di wadah lain sebanyak 4-6 sendok makan untuk baluran basah. Larutkan pakai bumbu cair ya, dan gunakan secukupnya. Nah, kira-kira seperti ini, teksturnya nggak terlalu kental ataupun terlalu encer. Ambil 1 helai jamur, kira-kira segini ya. Lalu celupkan kurang lebih selama 3 detik ke bumbu cair. Gulingkan ke tepung kering, ratakan. Lalu celupkan ke baluran basah. Usahakan baluran basahnya jangan terlalu kental ya, supaya lebih hemat. Terakhir masukkan ke tepung kering sambil ditekan-tekan.
udah siap digoreng. Hasilnya juga melimpah banget. Panaskan minyak secukupnya. Lalu goreng jamur sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan. Ini yang udah matang, segera diangkat dan tiriskan. Hasilnya banyak banget dan minyaknya nggak jebol ya, harga minyak masih melambung tinggi ya. Ini bisa kita jual pakai paper cup seperti ini. Dan kalau mau jual di sekolah bisa dijual mulai 2000-an per gorengan atau bisa disesuaikan lagi. Total hasilnya jadi 25 jamur crispy atau 5 cup, masing-masing isi 5. Hasilnya sangat crispy, cuma pakai tepung terigu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama cemilan terbaru yang dibuat pakai cara dan bahan yang mudah, terus bisa dijadikan ide jualan makanan kekinian terbaru. Bahan-bahannya cuma ini aja ya. Langkah pertama, pecahkan ke dalam wadah 3 butir telur ayam. Jadi bahan-bahan yang dipakai cuma 5 macam aja ya, dan saya yakin semuanya ada di sekitar kalian. Kocok lepas telur sampai tercampur rata. Kalau udah selesai, tambahkan 150 gram tepung terigu, 15 gram atau 1 sendok makan gula, saya pakai gula halus. Aduk bentar. Tambahkan 5 sendok makan air atau 37,5 gram. Aduk sampai tercampur rata. Ini tanpa pelembut maupun pengembang ya guys. Nah, kalau udah tercampur rata, mixer sampai mengembang. Seperti ini cukup. Tambahkan 1 tetes vanila cair, 5 sendok makan minyak goreng atau 37,5 gram. Lalu mixer kembali sampai adonan tercampur rata. Seperti ini cukup. Lalu pindahkan ke dalam gelas biar nanti lebih mudah dituang ke cetakan. Sekarang panaskan snack maker dari Optima Cookware. Bisa dilihat ya, ini bahan-bahannya super tebal banget dan lebih kokoh dari yang pernah saya pakai sebelumnya. Aluminium dan anti lengketnya juga super tebal, jadi panas yang dihasilkan lebih merata dan gak mudah gosong. Setelah panas, tuang adonan ke dalam cetakan, dan cetakannya nggak perlu dioles apapun ya, karena ini udah pakai anti lengket terbaik di kelasnya. Tutup dan panggang pakai api kecil sekitar 15-20 menit sambil sesekali dicek. Kalau tutupnya udah beruap banget, ini bisa sesekali dielap. Kalau pakai snack maker dari Optima Cookware ini nggak perlu khawatir ya, karena tutup kacanya kalau misalnya beruap seperti ini nggak akan langsung netes ke makanannya. Setelah 15 menit berlalu, balik kue dan panggang lagi sampai matang.
Dan ini yang udah matang. Setelah dipanggang sekitar 25 menit, matikan api lalu angkat dan tiriskan. Hasilnya seperti ini ya, lumayan banget buat ngemil anak-anak, apalagi kalau buat ide jualan ya. Ini masih belum ada saingan karena ini merupakan cemilan terbaru. Hasil dari satu resep ini 7 kue dengan modal per kue itu Rp1.000. Wow, cukup murah meriah sekali ya. Ini bisa dimakan polosan gini, pakai teh hangat cocok banget ya. Atau bisa juga tambahkan coklat glaze biar anak-anak makin tertarik. Ini nggak akan perlu waktu lama, pasti cepet banget ludes guys. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama burger yang gak terlalu banyak mengandung kalori dan juga lemak karena dibuat dari sayur-sayuran. Ini cocok buat menu jualan baru dan juga buat teman-teman yang lagi diet ya. Caranya mudah, pertama potong-potong sesuai selera beberapa macam sayuran. Yang pertama saya pakai jamur kancing, kalau nggak ada bisa di skip atau diganti bahan yang ada aja. Dua helai daun bawang dirajang halus. Cemilan ini masih jarang yang buat ya, jadi kalau buat jualan belum ada saingan. Peluang bagus banget nih ya, boleh banget dicobain. Modalnya juga hemat dan cara bikinnya mudah. Lalu di sini saya juga pakai setengah buah paprika dipotong dadu kecil-kecil. Seperempat buah kol ukuran kecil. Satu buah wortel dipotong dadu kecil-kecil. Nah, semua sayurannya udah siap, kita sisihkan dulu. Pecahkan ke dalam wadah 2 butir telur ayam. Ini cukup banget ya buat ukuran sayur yang udah kita potong-potong tadi. Tambahkan garam, kaldu bubuk, cabai bubuk kalau suka. Aduk rata. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, tapi ini opsional. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, semua sayur masuk. Aduk lagi sampai tercampur rata. Ide ini bisa juga jadi referensi buat anak-anak yang susah makan sayur ya. Seperti ini cukup. Teteskan minyak goreng ke dalam cetakan, cukup 1 tetes aja ya, karena harga minyak sekarang masih mahal banget. Ratakan menggunakan kuas. Masukkan 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Panggang selama 5 menit dengan api sedang. Setelah 5 menit bisa sambil ditekan-tekan supaya padat. Kemudian dibalik. Panggang lagi sekitar 5 menit. Ini bisa ditambah keju slice langsung dicetakan seperti ini. Dan satu adonan yang lain dipakai buat penutup. Tapi cara ini menurutku agak ribet ya guys. Nah, hasilnya seperti ini. Sisanya saya panggang sampai matang seperti ini, baru diangkat ya.
Dalam keadaan masih panas, langsung tambahkan keju slice. Setelah ditambahkan keju, langsung ditutup pakai penutup yang masih panas juga ya. Nanti kejunya akan meleleh dengan sendirinya. Dari semua bahan di resep ini, jadi 3 burger sayur, dan untuk detail bahan yang dipakai, saya tulis lengkap di deskripsi video ini ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Langsung aja dicobain. Makasih banyak udah nonton video ini ya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Untuk langkah pertama kita siapkan gelas yang tinggi seperti ini. Masukin 4 sendok makan tepung terigu serbaguna setara dengan 40 gram. Ini cukup untuk 4 sosis ya. Setengah sendok teh lada bubuk, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk, baking soda kira-kira 1/4 sendok teh. Terakhir 100 ml air. Aduk adonan sampai tercampur rata. Konsistensi adonannya akan jadi seperti ini, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Diamkan dulu sekitar 10 menit dan siap untuk digunakan ya. Di sini saya pakai 2 batang sosis dan keju mozzarella. Sebelumnya sosis dibelah seperti ini biar nanti hasilnya mekar saat digoreng. Kayaknya masih jarang banget yang bikin corn dog mekar seperti ini untuk ide jualan ya guys. Peluang bagus banget nih buat usaha rumahan. Bikinnya nggak perlu pakai tepung roti maupun ragi ya, lebih hemat pastinya. Kemudian gunakan tusuk sate untuk memudahkan proses pelapisan. Ujungnya dikasih keju mozzarella kalau punya, dan kalau nggak punya ini bisa di skip aja ya. Kalau udah selesai, baluri tepung terigu kering setengah bagian aja. Kemudian celupkan ke adonan basah. Untuk ngeratainya bisa gunakan bantuan sendok. Jadinya seperti ini yang udah siap untuk digoreng. Kalau mau pakai tepung roti bisa banget ya. Goreng sampai matang di minyak yang udah panas pakai api sedang. Harusnya ini kerendam semuanya ya biar hasilnya lebih mekar. Nah ini yang udah mateng, hasilnya gemoy banget. Ini bakal jadi menu jualan yang wajib banget dicobain ya guys. Makasih udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama ide jualan Choco Vanilla Castella dengan bahan ekonomis dan hasilnya sangat lembut dan enak. Ini nggak kalah dengan yang dijual di toko-toko ternama ya. Yuk langsung
Langsung aja kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama, masukkan ke dalam wadah 70 ml susu cair full cream, 50 ml minyak goreng, 60 gram tepung terigu rendah protein, ayak terlebih dahulu. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 4 kuning telur. Masukin secara bertahap atau satu persatu ya. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Bagi jadi 2 bagian sama banyak. Satu adonan ditambah 10 gram coklat bubuk, ayak lalu diaduk sampai tercampur rata. Ini cukup, kemudian sisihkan. Dan satu adonan yang lain ditambah perisa vanila secukupnya dan diaduk sampai tercampur rata. Sekarang masukkan ke dalam wadah 4 butir putih telur, sejumput garam, setengah sendok teh CMC, bisa diganti pakai perasan jeruk lemon. Kemudian di mixer sampai soft peak atau kaku. Tambahkan 70 gram gula halus sedikit demi sedikit. Nah, kira-kira seperti ini cukup ya. Ambil sedikit dan campurkan ke adonan coklat. Kemudian tambahin lagi sampai setengah bagian adonan. Campur dengan teknik membalik. Nah, ini cukup. Sisanya campurin ke adonan vanila, tekniknya sama kayak yang tadi. Setelah tercampur rata, gabungin ke sisa adonan ini. Dan jadinya kayak gini ya guys, klipnya kepotong atau hilang kemana. Lalu masukin ke dalam loyang yang udah dikasih baking paper, yang coklat dulu ya. Hentakan beberapa kali. Lalu semprotkan adonan vanila dan ratakan.
Oh iya, cetakannya saya kasih aluminium foil biar nggak ada sedikit pun air yang masuk ke cetakan. Biar ada sedikit motif di sisi cake, bisa lakukan cara seperti ini ya. Saya gunakan coklat susu buat topping, seharusnya pakai choco chip yang ukurannya lebih kecil ya. Panggang di oven yang udah dipanasin. Tambahin air hangat kira-kira setinggi 1 cm. Gunakan suhu 150 sampai maksimal 160 derajat, api atas bawah selama 75 menit. Ini yang udah matang, langsung aja kita buang baking papernya. Potong jadi 2 bagian. Cake-nya lembut banget, ringan, dan aromanya enak banget. Bisa dilihat ya, ini empuk banget dan wajib banget buat dicobain. Detail bahan dan modal yang dipakai di video ini saya tulis lengkap di deskripsi video ini. Makasih udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Di video kali ini kita akan buat sama-sama koin wijen untuk ide jualan modal dikit untung banyak. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Caranya mudah dan bahan-bahannya pun simple dan mudah didapat. Langkah pertama, pecahkan ke dalam wadah 2 butir telur ayam ukuran kecil. Tambahkan gula sebanyak 80 gram. Di sini saya pakai gula halus. Aduk kedua bahan ini sampai tercampur rata. Dan setelah ini bisa ditambahkan 50 ml minyak ya, tapi ini saya nggak pakai. Setelah tercampur rata, tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu rendah protein. 3 gram baking powder. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Nah, kalau udah seperti ini, uleni adonan pakai tangan. Ini diuleni sampai adonan bisa dibentuk. Seperti ini cukup. Kalau kita pulung, adonannya udah bisa dibentuk ya. Cetak pakai sendok takar biar nanti hasilnya ukurannya sama. Nah, ini saya pakai sendok ukuran 7,5 mili. Cetaknya cukup ditekan-tekan aja seperti ini, mudah banget bukan guys? Nah, ini udah selesai.
Lalu siapkan air bersih dan 60 gram wijen. Celupkan adonan yang udah dibentuk ke air. Ini cukup dicelupin aja supaya basah ya, bukan direndam. Kemudian gulingkan ke wijen sambil ditekan-tekan supaya nempel. Hasilnya akan seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, ini hasilnya, bisa langsung digoreng atau disimpan dulu di kulkas. Untuk digoreng keesokan harinya tentunya disimpan di wadah tertutup. Dan ini mau langsung saya goreng pakai api paling kecil. Sebelumnya panaskan dulu minyak secukupnya. Dan ini nggak gitu nyerap minyak ya guys, jadi walaupun harga minyak mahal tetap bisa untung jualan ini. Masukin koin wijennya ke minyak hangat ya. Ini tadi udah dipanaskan sebentar. Kemudian tunggu sampai mekar baru dibolak-balik pelan-pelan. Nah, ini yang udah matang, segera diangkat dan tiriskan. Ini oke banget untuk ide jualan ataupun sekedar untuk cemilan keluarga ya guys. Hasilnya akan seperti ini. Jadinya 45 biji dan modal satu bijinya itu sekitar Rp180 ya. Kalau mau jualan tinggal disesuaikan aja harga jualnya guys. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Kali ini kita akan buat sama-sama puff pastry bar super renyah, cuma pakai bahan simple dan bisa buat jualan. Caranya mudah, pertama masukkan ke dalam wadah 125 gram tepung terigu serbaguna, kemudian tambahkan sejumput garam, 10 gram gula pasir, 70 ml air, aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau mau bikin banyak, tinggal buat kelipatannya aja untuk bahan-bahannya ya. Aduk sampai bertekstur seperti ini, lalu diuleni cukup sampai adonan menyatu. Lalu tambahkan 10 gram mentega. Kemudian diuleni lagi sampai tercampur rata dan kalis. Ini cukup. Tutup pakai plastik cling wrap atau serbet yang bersih dan diamkan selama 1 jam. 60 gram mentega untuk isian. Gilas supaya ketipisan menteganya rata.
Setelah selesai, ini didinginkan selama kurang lebih 15 menit di dalam kulkas. Beri sedikit tepung terigu ke atas alas kerja. Nah, ini adonannya setelah disimpan selama 1 jam. Beri sedikit tepung terigu supaya nggak lengket. Lalu digilas. Segini cukup, yang terpenting lebih lebar dari ukuran menteganya ya. Taruh mentega yang udah didinginkan selama 15 menit. Kemudian tutup rapat. Gilas perlahan. Lalu dilipat. Harusnya jangan sampai bocor ya, lakukan pelan-pelan aja supaya jangan sampai bocor. Dan ulangi cara ini sampai 3-4 kali. Setelah selesai, bungkus rapat. Adonan ini didinginkan dulu selama 1 jam sebelum digunakan. Setelah dingin, adonan siap dipakai. Gilas dulu pelan-pelan. Nah, segini cukup. Lalu dipotong-potong menjadi 6 bagian. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Gunakan suhu 170 derajat selama 40 menit, api atas bawah, atau menyesuaikan oven masing-masing. Ini dia yang udah matang, sempurna buat sarapan dan istimewa buat jualan guys. Lelehkan 20 gram coklat susu, ini opsional ya. Kalau buat jualan makin menarik ya, ditambah topping seperti ini. Puff pastry bar renyahnya udah jadi. Satu resep ini jadi 6 kue ya. Rincian lengkap bahan modalnya saya tulis di deskripsi video ya, teman-teman bisa cek. Kita coba ya. Hasilnya berlapis-lapis. Saking renyahnya ini sampai merudul ya. Ide ini sih wajib banget buat dicobain ya guys. Makasih udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.